Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Arifudin. Kalian bisa memanggil Bapak dengan Pak Arif ya. Pak Arif ini adalah koordinator kurikulum di SDN Kerembangan Selatan 7. Selain itu, Pak Arif juga sekarang sebagai wali kelas 3 ya untuk tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Oke, untuk kegiatan LOS Senin 12 Juli 2021, yang pertama materinya hari ini adalah tentang penerapan kurikulum 2013 di SDN Kerembangan Selatan 7 ya. Jadi di sekolah kita SDN Kerembangan Selatan 7 kita menggunakan kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 adalah kurikulum pengganti dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sudah berjalan selama 6 tahun. Kurikulum 2013 ini diterapkan pada tahun 2013. Oke. Selanjutnya yaitu tentang kompetensi lulusan SD. Apa sih kompetensi lulusan SD? Jadi kalian sebagai siswa SD, khususnya SDN Kerembangan Selatan 7, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang pertama, sikap kalian adalah harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jujur dan peduli terhadap teman maupun kepada guru ataupun kepada orang tua. Ya, yang ketiga harus bertanggung jawab kepada tugas ataupun kewajiban yang harus kalian lakukan. Ya, yang ketiga kalian harus sehat jasmani dan rohani. Oke. Yang kedua yaitu tentang pengetahuan. Pengetahuan ini kalian harus memahami ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru ataupun yang diberikan oleh sekolah. Ya, yang kedua teknologi. Teknologi ini mencakup ilmu teknologi yang berkembang saat ini. Kalian harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oke. Kesenian juga kalian nanti juga diajarkan kesenian baik dalam materi SBDP maupun di ekstrakurikuler seperti itu. Yang ketiga budaya ya. Kalian juga harus memahami budaya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yang ketiga keterampilan ya. Anak-anak semua siswa diharapkan kalian kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Ya, ini 3 komponen pokok yang harus kalian terapkan agar kalian lulus. Ya, lulus di kelasnya masing-masing maupun lulus sekolah dasar. Oke, selanjutnya mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya untuk kelas 1, 2, dan 3 ini yang ada dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok dasarnya itu ya, yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti. Ya, PAI ini ada agama Islam, ada agama Kristen sesuai agama yang kalian anut masing-masing. Yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PKN. Ya, yang ketiga ada bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia ini juga harus kalian kuasai. Yang keempat ada matematika. Untuk kelompok yang kedua, kelompok B, ada seni budaya dan prakarya. Ada pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Olahraga ini ya. Yang ketujuh ada bahasa Jawa dan ada bahasa Inggris. Itu tadi 8 mata pelajaran yang ada di kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas 4, 5, dan 6 ini ada 10 mata pelajarannya. Ya, yang pertama ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, 6 ini bedanya kalau kelas tinggi ini ada ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan yang keenam ada ilmu pengetahuan sosial atau IPS.
ya, yang kelompok A. Yang kelompok B sama ya, ada seni budaya dan prakarya atau SPDP, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ada juga bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Itu tadi. Kalau yang kelas 1, 2, 3 ada 8 mata pelajaran, yang kelas 4, 5, 6 ada 10 mata pelajaran. Nah, kemudian mata pelajaran ini akan masuk ke dalam tema-tema yang ada di kelasnya masing-masing. Apa itu tema? Tema itu mencakup semua mata pelajaran ya, kecuali mata pelajaran tertentu. Ya, jadi kalian nanti pada kurikulum 2013 dibagi menjadi beberapa tema. Untuk kelas 1, 2, 3 ada 8 tema, kelas 4, 5, 6 ada 9 tema. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Untuk jumlah jam per minggu ya, jadi kalian dalam seminggu itu berbeda-beda jamnya. Untuk kelas 1 ada 34 jam, kelas 2 ada 36 jam, kelas 3 ada 38 jam, kelas 4 40 jam, 5 juga sama 40 jam, kelas 6 juga ada 40 jam. Lah, setiap jam karena kita sedang masa pandemi ya. Kalau tidak masa pandemi, belajar di sekolah waktunya 35 menit. Nah, sedangkan kita memasuki ada pada masa pandemi, jadi setiap jam yaitu 25 menit. Ya, untuk jadwal pelajarannya nanti akan diberikan setiap kelas ya, diberikan oleh wali kelas masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu tentang persiapan belajar dari rumah ya. Karena kita masih berada di zona merah, lebih tepatnya Surabaya masih berada di zona merah, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat ya. Kita harus tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, apa saja yang harus kalian persiapkan? Yang pertama adalah handphone atau laptop ya. Kalian bebas atau boleh menggunakan handphone atau laptop untuk belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Yang kedua, kalian harus pastikan mempunyai kuota internet dan baterai yang cukup digunakan saat pembelajaran daring ya. Yang ketiga yaitu kalian harus memiliki nomor telepon guru, baik guru wali kelas maupun guru bidang studi ataupun guru ekstra yang mengajar kalian. Yang terakhir, kalian harus masuk ke dalam grup WA kelas dan masuk ke dalam Teams kelas ya. Terutama wali murid, Bapak dan Ibu wali murid diharapkan untuk masuk ke dalam grup WA, untuk siswa masuk ke dalam tim kelas ya. Itu saja yang dapat Pak Arif sampaikan. Pak Arif harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian selama kalian belajar dari rumah ya. Karena kita masih di zona merah, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan melaksanakan PPKM darurat ini juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Arif akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.